Kenapa sih orang Indonesia itu kalau berobat sukanya ke Penang, Malaysia? Pasien kecewa. Inikah wajah pelayanan publik kita? Camplong kembali jadi sorotan. Seorang anak kecil datang ke puskesmas. Ia butuh pertolongan, tapi justru disambut pintu yang tertutup. Pasien BPJS lepas minum jarum infus di RSUD Cutnyadin. Saat kondisi sedang ramai pasien di jam kerja, sejumlah pegawai Puskesmas Walantaka, Kota Serang, Banten malah melakukan kegiatan senam. Warga Indonesia, laki dan perempuan pelik, geng. Kenapa warganya lebih memilih berobat ke Malaysia daripada dalam negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video orang Indonesia, lelaki maupun perempuan pelik, geng. Kenapa ramai orang Indonesia yang berobat ke Malaysia, terutamanya Penang, kayak gitu ya, geng. Kenapa banyak orang yang bukan cuma mampu, geng, sekarang yang tidak mampu pun itu berobat ke Malaysia. Ini yang dipertanyakan oleh perempuan Indonesia ini, geng. Mungkin dia terasa pelik, kenapa? Padahal di Indonesia banyak rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Nah, di video ini Ikinya akan rangkul ya, geng, ya. Kan Ikinya akan beri penjelasan di video ini semua. Kenapa orang-orang itu yang lumayan memiliki duit, meskipun tidak memiliki duit untuk dan juga menabung untuk berobat ke Malaysia daripada dalam negara sendiri. Apakah dia tidak cinta dengan negara Indonesia? Bukan tidak cinta dengan negara Indonesia, geng. Namun kita simak dulu lah sebelum Ikinya teruskan video ini. Jom kita simak dulu. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong yang sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Jom kita simak bersama-sama. Let's go. Ini adalah alasan kenapa banyak orang Indonesia yang lebih memilih berobat ke Penang atau ke Kuala Lumpur di Malaysia, teman-teman ya. Karena dokter di sana itu diagnosanya jauh lebih tepat dan hasil medikalnya itu jauh lebih akurat ya. Dan biaya pengobatannya pun relatif jauh lebih murah. Saya kasih contoh nih. Saya punya teman di Tangerang ya, udah divonis nih, terjadi penyumbatan pembuluh darah 90% ya, harus di ring ataupun di bypass ya. Nah, pada waktu itu dokter di sini ya, itu minta dana atau menyiapkan dana sekitar hampir 180 juta, teman-teman ya. Nah, lalu beberapa saat kemudian sudah musyawarah nih dengan keluarga, dengan istri ya, dengan anaknya ya. Lalu dibawalah ke Penang untuk dilakukan tindakan ring atau bypass ya. Dan betapa kagetnya ketika sudah dilakukan pemeriksaan ya secara lengkap ya, baik itu MRI teman-teman ya, dan cek darah lengkap, ternyata penyumbatannya nggak separah seperti yang dibilang oleh dokter yang ada di tempat kita, teman-teman ya. Jadi di sana tidak perlu melakukan tindakan operasi, bypass ataupun ring jantung ya. Cukup dikasih obat untuk pengencer darah saja, teman-teman ya. Nah, semoga info yang saya bagi ini bisa memberikan referensi buat Bapak Ibu yang mau melakukan pengobatan di Penang, Malaysia. Tetap semangat bagi kamu yang sedang berjuang. Salam sehat dan salam konnichiwa. Banyak yang nanya, kenapa sih orang Indonesia itu kalau berobat sukanya ke Penang, Malaysia? Oke, ini setahu aku dan ini dari pengalaman aku nanya-nanya ke orang-orang yang pernah berobat di sana, yang kebetulan saudara atau teman. Yang pertama sih biasanya mereka mau second opinion gitu, karena kayak nggak tahu ya, mungkin orang Indonesia kayak punya trust issue sendiri ke dokter di Indonesia. Aku juga nggak tahu, tapi kayak mereka pengen second opinion aja, dan mereka merasa kayak dokter di luar negeri itu mungkin bisa punya pendapat lain gitu. Karena banyak banget case di Indonesia itu yang, oh kok di Indonesia aku dibilangnya gini-gini kak, tapi setelah ke Penang itu ternyata cuman begini. Atau kayak ya mungkin ya namanya second opinion ya, jadi kayak ada perbedaan gitu. Yang kedua, menurut mereka yang udah pernah berobat di Indonesia dan di Penang, itu mereka bilang dari segi pelayanan dan harga itu lebih bagus katanya di Penang, Malaysia.
Dan perbedaan harganya itu agak jauh gitu loh. Kayak misalnya di Indonesia berapa dan di Pineng itu cuman berapa gitu. Jadi lebih terjangkau dan lebih murah, makanya mereka lebih suka ke Pineng. Terus yang ketiga, biasanya kalau rumah sakit Indonesia, hospital Indonesia itu terlalu rame banget gitu, terlalu banyak orang. Jadi mereka lebih prefer ke luar gitu, ke luar negeri yang masih deket dari Indonesia. Dan jadi nggak perlu ngantri-ngantri dan biasanya tuh lebih cepet aja gitu pengerjaannya kalau di Pineng. Seperti itu. Boleh kalau yang lain punya komentar atau mau nambahin kenapa sih lebih suka berobat ke luar negeri itu ke Pineng gitu, bukan ke negara lain, ke Pineng Malaysia maksudnya. Rujak di meja, pasien kecewa. Inikah wajah pelayanan publik kita? Camprong kembali jadi sorotan. Seorang anak kecil datang ke puskesmas. Ia butuh pertolongan, tapi justru disambut pintu yang tertutup dan petugas yang sibuk makan rujak. Ironisnya, semua dibungkus rapi dengan satu kata ajaib: miskomunikasi. Begini nasib rakyat kecil di negeri birokrasi, di mana makan rujak lebih cepat dari respon darurat dan empati kalah oleh jam kerja. Katanya Sampang punya pelayanan kesehatan terbaik. Katanya cukup tunjukkan KTP sudah bisa berobat gratis. Tapi kalau puskesmas tutup saat rakyat butuh pertolongan, lalu penghargaan itu milik siapa? Warga menilai kejadian ini bukan sekedar kelalaian, tapi tamparan keras bagi wajah kemanusiaan di dunia kesehatan Sampang. Komisi 4 DPRD dan Dinkes Sampang, jangan diam dong. Evaluasi total pelayanan publik sebelum rakyat kembali dijawab dengan kata miskomunikasi. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Pasien BPJS lepas minum jarum infus di RSUD Cutnyadin Aceh Barat. Ada apa? Tolong ya Bu, jadi saksi ya Bu ya, minta tolong ya Bu, karena bukan atas ini. Nanti ini sebulan kalau masuk pun jangan ikut-ikutan ya Bu ya, karena nanti ini nggak bisa masuk lagi nanti. Boleh nggak apa-apa? Pas lanjut. Bek tanda tangan le ya, bek tanda tangan le. Tunggu video wak kah pun. Nyompak aku. Nggak apa-apa memang di video kami senyum aja Kak, karena memang kita. Iya, ya, salah nggak salah di mana nggak salah kalian? Nggak salah. Ya nanti kalian jelasin sendiri ya. Saat kondisi sedang ramai pasien di jam kerja, sejumlah pegawai Puskesmas Walantaka, Kota Serang, Banten malah melakukan kegiatan senam. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 29 Oktober 2025 dan langsung mengundang kecaman dari publik. Kepala Puskesmas Walantaka menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari program pengelolaan penyakit kronis atau Polanis yang diselenggarakan bersama BPJS Kesehatan. Namun terjadi keterlambatan teknis yang menyebabkan kegiatan itu dimulai saat jam operasional Puskesmas berlangsung. Ya kan, bisa diadakan usai jam operasional atau besoknya pas pagi hari sebelum jam pelayanan Puskesmas dibuka. Warga Indonesia, laki dan perempuan pelik, geng. Kenapa warganya lebih memilih berobat ke Malaysia daripada dalam negara? Kayak gitu ya, geng ya. Namun kalian boleh nilai sendiri seperti apa perawat dan pelayanan dokter-dokter kita dan perawat kita, geng. Tidak seperti di Malaysia yang gercep. Lihat sendiri perawat kita, bahkan sampai emosi. Nyawa tidak berguna di dalam rumah sakit kita, geng. Diabaikan oleh para pegawainya. Dia malah mementingkan berjoget, makan rujak, dan lain sebagainya. Apakah ini yang kalian banggakan? Makanya ikinya selalu mengkritik. Kita kalah jauh dengan negara Malaysia. Pasal kesehatan, pasal fasilitas kesehatan, pasal pendidikan, dan pasal benda-benda lainnya. Kita kalah jauh dengan negara Malaysia. Gak usah, no debat, gak usah, ini fakta. Kayak gitu ya, geng ya. Kenapa gak usah heran? Bila orang Indonesia banyak berobat, orang Indonesia banyak suka berobat ke Malaysia, banyak suka menggunakan pelayanan dokter-dokter ataupun ke Malaysia, gak usah heran. Karena ini jawabannya, geng. Kalian boleh lihat sendiri, kalian boleh nilai sendiri.
Kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke kita ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.